Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Seni Afrilia MPD, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fauzi. Saat ini saya sebagai mahasiswa di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan artikel yang telah saya buat dari mini riset yang telah saya lakukan pada 1 bulan terakhir ini. Nah, yang saya akan presentasikan yakni media audiobook sebagai strategi meningkatkan minat baca anak usia dini di masa pandemi. Di sini saya mengambil studi kasus di TK Al-Ikhlas Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Nah, media audiobook sebagai strategi meningkatkan minat baca anak usia dini di masa pandemi. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil hal ini gitu dalam artikel saya gitu? Karena yang pertama, pandemi ini sudah menjadi banyak problem-problem itu yang kita alami, yang kita hadapi gitu. Khususnya pada jenjang pendidikan dan lebih khususnya pada pendidikan anak usia dini gitu. Banyak sekali problem-problem yang dihadapi itu, baik itu oleh pendidik, baik itu oleh orang tua sebagai pengasuh di rumah itu, sebagai guru di rumah, dan anak didik gitu, anak usia dini gitu, yang mereka itu pada masa emas gitu ya, yang seharusnya mendapatkan stimulus-stimulus gitu agar dapat mencapai perkembangan yang sesuai umurnya gitu. Dan saat inilah saya menyampaikan terkait media audiobook sebagai strategi meningkatkan minat baca anak usia dini di masa pandemi. Dan kita tahu di masa pandemi ini minat baca anak-anak itu pasti menurun gitu. Dan menurut riset beberapa artikel juga, menurut beberapa uh, berita juga ini terjadi gitu. Karena apa itu? Anak di rumah menggunakan gadget gitu. Untuk apa? Bermain game gitu. Nah, itu sudah bagus itu anak-anak bermain gadget, tapi itu harus ada batasannya. Harus kita arahkan. Kita sebagai orang dewasa harus bisa mengarahkan anak-anak ini agar memanfaatkan gadget ini sebagai sesuatu alat untuk belajar juga. Bukan tidak boleh untuk bermain game, boleh, tapi sesuai porsinya itu. Ada waktunya, ada waktu bermain game, ada waktu belajar. Nah, di sini metode penelitian yang saya lakukan itu ada studi pustaka. Nah, lewat studi pustaka ini saya mengkaji nih, apa sih yang dimaksud audiobook itu. Mulai saya membaca literatur-literatur juga terkait pandemi Covid gitu, yang menjadi pandemi global gitu, yang wah, ini menjadi apa ya? Banyak sekali gitu problem-problem yang dihadapi gitu. Selanjutnya saya melakukan observasi itu. Kemana sih riset yang akan saya lakukan ini, mini riset yang akan saya lakukan ini di mana? Gitu. Dan akhirnya saya mengambil di daerah saya sendiri, di TK Al-Ikhlas, Desa Winduraja. Karena itu kebetulan dekat sekali dengan kediaman saya. Jadinya saya melakukan wawancara gitu. Nah, di wawancara ini saya tujukan kepada dua gitu. Ada orang tua, ada pendidik gitu. Kepada orang tua gitu, saya menanyakan mulai dari anak itu di rumah bermain uh, memainkan handphone ataupun gawai itu berapa jam gitu. Apakah di handphone itu ada aplikasi untuk belajar gitu? Apakah di handphone itu hanya untuk bermain gitu? Nah, dan selanjutnya kepada guru, hambatan apa saja nih yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran daring, khususnya pada jenjang anak usia dini. Nah, selanjutnya saya melakukan teknik triangulasi gitu. Nah, menurut literatur yang saya baca, jadi teknik triangulasi ini adalah kumpulan itu. Jadi mengumpulkan dari yang tiga tadi itu, studi pustaka, observasi, dan wawancara, sehingga menghasilkan hasil gitu.
Dan tadi kembali lagi pada judul awal saya, strategi meningkatkan minat baca itu melalui audiobook. Nah, ada pun itu ya strategi peningkatan minat baca pada melalui audiobook ini gitu. Nah, kita lihat, nah ada gagasan strategi untuk meningkatkan minat baca melalui audiobook ini. Gitu. Nah, kita lihat situasi saat ini nih. Nah, batasan lingkungan yang saya ambil ini anak usia 4 sampai 5 tahun di TK Alihlas Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, potensinya apa sih? Nah, potensinya kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Dan di samping itu juga, TK itu dekat dengan perpustakaan Desa Winduraja ataupun Perpusdes gitu. Selanjutnya ada situasi nih. Situasi ini mengingatkan perlu nih adanya stimulus yang harus diberikan untuk meningkatkan minat belajar membaca khususnya pada anak meskipun pembelajaran itu dilaksanakan secara daring gitu. Nah, maka diperlukan sesuatu ataupun terobosan ataupun sesuatu yang dapat menunjang belajar anak selama di rumah gitu. Apa itu? Audiobook berbasis aplikasi Android ya. Nah, tentunya ada hambatan gitu dalam pelaksanaan ini, internal dan eksternal. Gitu. Apa sih faktor internalnya? Pertama, gitu. Faktor internal, anak-anak banyak bermain game. Anak-anak gitu menggunakan handphone itu ya untuk bermain game, dan di samping lain juga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, faktor eksternal lainnya gitu, untuk menunjang belajar di rumah, orang tua itu sangat uh, gimana ya, untuk membeli buku itu mahal gitu, merasa mahal untuk membeli buku gitu. Dan akhirnya harus ada bantuan ataupun dukungan yang harus dilakukan, itu apa? Menyediakan alat pendukung dari semua pihak itu yang ada di daerah tersebut, mulai dari pemerintahnya, mulai dari orang tuanya itu. Jadi untuk orang tua itu, di samping mereka sudah memberikan handphone sebagai hardware-nya gitu, dia juga harus memperhatikan, harus memberikan perhatian bahwa di dalam handphone itu harus diberikan software-software yang mendukung untuk pembelajaran anak di rumah. Salah satunya audiobook gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh pendidik khususnya gitu? Pendidik di sini gitu harus apa? Nah, kita kembali ke sini gitu. Nah, apa strateginya itu? Pertama menyediakan sarana pendukung untuk belajar anak. Benar gitu. Tadi sudah dijelaskan gitu. Selanjutnya, pendidik atau institusi pendidikan melakukan sosialisasi penggunaan audiobook kepada orang tua gitu. Agar apa gitu? Agar di waktu luang, di saat anak belajar di rumah itu, dia itu dapat menjalankan aplikasi audiobook itu dengan didampingi oleh orang tua gitu. Dan itu adalah contoh gambarnya. Nah, contoh fotonya. Dan selanjutnya, lembaga penyedia layanan pendidikan anak usia dini harus kerjasama dengan perpustakaan terdekat gitu, untuk menambah referensi buku yang akan dijadikan audiobook gitu. Dan itu dapat dilakukan oleh TK Aliflas dengan bekerja sama dengan apa? Dengan Perpusdes Winduraja Membaca gitu. Nah, kita kembali lagi nih. Apakah ini dapat dilakukan gitu realistisnya? Dapat gitu. Karena apa gitu? Sekarang handphone sudah ada di mana-mana gitu. Sudah tidak aneh setiap anak pasti punya handphone gitu. Dan audiobook ini juga dapat dijalankan gitu, dapat dipasang pada setiap HP ataupun Android gitu. Karena ini uh, kecil juga gitu ya, ukurannya gitu ya. Dan selanjutnya apa nih? Dan di sini saya ada waktunya gitu. Nah, dalam penerapan 2 minggu gitu. 2 minggu itu ada pendampingan dari sekolah dan di rumah itu bersama orang tua. Dan itu dapat diharapkan agar anak itu meningkat kembali hasrat untuk belajar, minat untuk belajar membacanya gitu ya. Dan mudah-mudahan itu dapat terjadi gitu. Hal itu dapat terjadi, hal itu dapat diimplementasikan, hal itu dapat sukses juga apabila unsur-unsur tadi mulai dari sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya dapat bekerja sama untuk apa? Untuk mendukung audiobook ini sebagai salah satu sarana belajar anak di rumah. Dan ini juga dapat menjadi jangka panjang juga gitu ya. Aplikasi ini dapat digunakan jangka panjang juga, bukan hanya sebatas pada saat pandemi. Ini juga dapat
nanti misalnya pandemi sudah berakhir, ini toh bisa tetap dilakukan gitu. Dan itulah itu yang dapat dilakukan oleh pendidik dan juga orang tua di rumah. Nah, kesimpulannya, nah berdasarkan kajian dan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan nih bahwa audiobook berbasis aplikasi Android banyak sekali manfaatnya dibandingkan dengan media yang lainnya. Apalagi aplikasi ini bisa digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Nah, sebagai salah satu media penunjang dalam belajar daring, khususnya untuk pendidikan anak usia dini gitu. Hal ini bisa meningkatkan anak-anak untuk hasrat belajarnya gitu. Dapat kembali lagi gitu. Dapat kembali lagi sebagai trauma healing juga ini juga gitu. Agar anak itu tidak selalu bermain game. Ya, seperti itulah gitu. Dan ini juga dijalankan, nantinya itu akan sangat membantu untuk mengembangkan aspek-aspek ataupun ranah mental anak itu agar matang gitu. Kan di saat anak berkembang gitu, ada kematangan di sana, tumbuh berkembang, ada kematangan di sana. Dan di sana juga anak apabila sudah disiapkan pembacaannya gitu ataupun dikasih dasar-dasar agar anak itu rajin membaca sejak usia dini, itu akan menjadi sebuah anak itu nantinya tidak akan aneh lagi gitu. Dan ini dapat meningkatkan ranking kita yang tadinya 60 dari 61 terbawah pada tingkat literasinya, ini dapat memperbaiki gitu setidaknya. Ini sebagai ikhtiar kita gitu. Dan ini juga menjadi sebagai nantinya itu menyiapkan anak-anak ini untuk menyongsong Indonesia emas khususnya 2045. Karena kita sebagai pendidik gitu, kita sebagai orang tua itu, apa yang akan kita berikan kepada anak-anak itu? Apa yang akan kita berikan untuk Indonesia masa depan? Air matakah atau mata airkah? Itu apabila diibaratkan gitu ya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, dan apabila ada masukan boleh disampaikan di sosial media saya, ada di Facebook, Twitter, dan YouTube gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.